Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, saya Zidan Musyafarif Maputra dari kelas 12 MIPA 1 bersama dengan adik kelas saya sebagai audiens. Ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah Islam tematik, yaitu berupa perkembangan Islam di Inggris. Ya. Nah, perlu kita ketahui dulu ya bahwa Islam kita tahu bahwa Inggris itu terletaknya di Eropa. Dia nama lainnya adalah Britania Raya. Nah, Eropa perkembangan Islamnya tidak sebanyak di negara-negara Asia maupun Afrika, ya, karena di daerah Eropa tersebut adalah daerah maju di mana bukan hanya disebut daerah maju sih, daerah tersebut mayoritas adalah Kristen atau ada juga yang ateis, dan di situ terjadi juga fobia terhadap Islam, ya, sehingga banyak terjadi penyiksaan terhadap Muslim di sana. Tetapi pada masa kini tidak menutup juga kemungkinan Islam banyak berkembang. Salah satunya di Inggris ini. Bagaimana perkembangannya? Mari disimak bersama-sama. Oke. Sejarah Islam di Inggris. Nah, Inggris ini punya sejarah panjang hubungan dengan dunia Islam, dari konflik, penjajahan, hingga perdagangan. Masuknya agama Islam ke negeri tersebut, yaitu sekitaran akhir abad 18 Masehi dan awal abad ke-19 Masehi. Nah, mereka dibawa oleh imigran dari Asia Selatan. Asia Selatan itu yang mana sih? Nah, Asia Selatan itu daerah Pakistan, Bangladesh, dan India. Nah, para imigran Muslim ini merupakan komunitas masyarakat terbesar di Inggris. Jumlahnya bahkan mencapai terbesar ketiga di Eropa setelah Prancis dan Jerman. Nah, para imigran Muslim ini sesungguhnya adalah para Kelasi yang direkrut oleh East India Company atau perusahaan India Timur. Ini sebetulnya perusahaan yang didirikan oleh Inggris sendiri. Gitu. Nah, usai pembukaan terusan Suez yang terletak terusan Suez itu di Mesir tahun 1869, seiring makin meluasnya ekspansi kolonial Inggris, arus imigran pun kian meningkat ke negara tersebut. Nah, mereka kemudian membentuk komunitas kecil dan permukiman di kota pelabuhan seperti Cardiff, South Shields, atau yang letaknya di dekat Newcastle, Liverpool, dan juga di ibu kota yaitu London. Nah, secara perlahan mereka tidak hanya bermukim, tapi juga mulai mengajarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Sementara itu, komunitas Muslim asal Afrika Barat itu daerah-daerah Sudan, ya, dia muncul di Liverpool dan tumbuh pesat sejak awal abad ke-19. Kegiatan komunitas Muslim ini menarik perhatian warga Inggris. Nah, misalnya, sewaktu seorang Muslim keturunan bangsawan bernama Abdullah, atau di Inggris biasa dikenal dengan nama Henry William, tahun 1901, memelopori pembangunan masjid di Inggris. Bahkan, sebelumnya masjid di Woking, London, berdiri berkat upaya sebuah kelompok elit Muslim di sana. Masjid tersebut kini selalu penuh dengan kegiatan agama dan menjadi pusat dakwah para penerjemah Al-Quran terkenal seperti Marmaduke Pickthall dan Abdullah Yusuf Ali. Masjid tersebut juga kondang terkenal lantaran hubungan eratnya dengan gerakan Ahmadiyah cabang Lahore. Nah, sebuah rencana besar bagi pembangunan sebuah masjid pusat di London mendapat dukungan penuh Raja George IV tahun 1944. Ini merupakan respons atas pembangunan Masjid Agung di Paris, Prancis pada tahun 1930-an. Nah, tidak hanya itu, Raja juga menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Tanah Regent, pusat kota London, sebagai balas jasa kepada pemerintah Mesir yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan katedral Anglikan di Kairo.
Berbagai peristiwa seperti pecahnya Perang Dunia Kedua dan masalah di Semenanjung Hindia mengakibatkan tertundanya pembangunan masjid tersebut sampai tahun 1970-an. Nah, pembangunannya baru selesai 6 tahun kemudian dan diresmikan pada tahun 1977. Nah, masjid ini kemudian sekarang namanya adalah Masjid Pusat London, lengkap dengan fasilitas Islamic Cultural Center-nya. Nah, dan sampai saat ini di dataran Inggris terdapat sebanyak 136 buah bangunan masjid. Tiap tahun jumlah ini terus mengalami peningkatan seiring semakin banyaknya mualaf ya di Inggris sekarang. Terus meningkatnya jumlah tempat peribadatan tersebut mencerminkan pula semakin bertambahnya angka umat muslim di Inggris. Apalagi setelah ada kebijakan penyatuan kembali keluarga imigran yang berlaku sejak tahun 1960-an. Nah, imigran asal Pakistan dan Bangladesh tercatat merupakan komunitas muslim terbesar. Jumlah mereka di tahun 1961 baru sekitar 25.000. Namun 10 tahun kemudian meningkat berlipat-lipat menjadi 170.000. Nah, terus 10 tahun lagi udah sampai 360.000. Lalu dan di situ 135.000 diantaranya adalah kelahiran asli Inggris. Lalu satu tahun berikutnya 1991 meningkat lagi dia 2 kali lipatnya 636.000 jiwa. Nah, konsentrasi terbesarnya umumnya berada di kota-kota besar. Hampir separuhnya tinggal di kota London. Ada juga yang menetap di West Midlands, Yorkshire, dan di sekitar Manchester. Nah, di sini permukiman kaum muslim tidak merata ya secara etnis maupun geografis. Namun ada juga konsentrasi tertentu imigran dari satu negara. Misalnya imigran asal India yang muslim ya. Kebanyakan tinggalnya di West Midlands. Arab dan Iran di Cardiff, Liverpool dan Birmingham. Lalu Turki, Siprus itu kebanyakan ada di timur London. Dan imigran asal Pakistan, Bangladesh banyak menetap di Bradford. Nah, singkatnya gini. Nah, sejarahnya secara singkat seperti ini. Pada abad pertengahan, ya, Inggris mulai berkontak dengan dunia Islam pada Perang Salib. Lebih tepatnya di Perang Salib III. Saat itu, Richard II memimpin, atau Richard si Raja Singa ya biasa dikenalnya, memimpin ekspedisi pasukan salib gabungan dari Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem yang telah direbut oleh Kesultanan Ayyubiyah. Ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan. Kolonialisme. Nah, ketika masa-masa kolonialisme dari 1500-an sampai 1900-an, Renaissance ya, biasa dikenal dengan masa Renaissance, Inggris mulai menjelajah dan membangun koloni. Termasuk di wilayah Muslim seperti India, Pakistan, Bangladesh, Yordania, Irak, Mesir, Somalia, dan lain-lain. Nah, di sini juga banyak terjadi pertukaran imigran. Jadi ada beberapa imigran yang penjajahan yang dipindah ke Inggris, atau juga ada yang biasanya mengalami pengasingan atau apa. Inggris juga memberikan kesempatan bagi rakyat sana untuk belajar di Inggris gitu. Akibatnya terjadilah kontak dengan Muslim gitu. Nah, memang Inggris unggul, tetapi kemudian banyak wilayah Muslim yang meraih kemerdekaan yang dijajah ini. Tuh. Nah, pada abad ke-21 dengan berkembangnya teknologi dan ditemukannya internet, pengetahuan tentang Islam semakin meluas. Nah, datangnya berbagai imigran juga menyebabkan dimulainya poros dakwah Islam di Inggris. Nah, ini tadi. Jadi dapat disimpulkan ya, awal masuknya Islam ke Inggris berawal dari imigran dari Yaman, Gujarat, dan negara Timur Tengah. Masuknya sekitar abad 16 yang utamanya ya. Pemukiman muslimin di Inggris
umumnya terkonsentrasi di kota besar. Umumnya merupakan komunitas kosmopolitan. Nah, hampir separuh dari keseluruhan tinggal di London dan wilayah sekitarnya. Nah, di sini masjid ya, ada peninggalan-peninggalan Islam. Di Inggris pada akhir 1960, hanya tercatat 9 masjid sebagai tempat ibadah dan hanya bertambah 4 masjid lagi selama 5 abad berikutnya. Ya, 5 tahun berikutnya, sorry. Nah, tetapi pada 1966 terdapat loncatan sehingga jumlah masjid terus bertambah 18 setiap tahunnya, semakin banyak ya. Oke. Nah, baik, mungkin kurang lebihnya cukup ya dari saya penjelasannya mengenai ini. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.